Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco LR. Lama tidak buat video karena kemarin-kemarin saya lagi ngurus persiapan keberangkatan melanjut ke Tokushima ke Jepang lagi. Sekarang saya udah kerja di ambil program Tokushima di provinsi Fukuoka, tepatnya di Hakata Kitakyushu. Sekarang perusahaan baru saya masih bergerak di bidang pengolahan makanan. Oh, nama perusahaannya Sankyu Derika. Jadi kalau untuk perusahaan yang baru saya ini ya lebih lebih baik lah dibandingkan perusahaan yang sebelumnya saya magang 5 tahun di Tokyo. Walaupun sangat jauh ya, daerah paling bawah di peta Jepang. Jadi di Sankyo Derika sendiri kita difasilitasi kamar sendiri-sendiri, bisa dilihat. Ini kamar saya. Terus juga perlengkapan tidur, perlengkapan masak kayak microwave, kulkas juga dikasih, rice cooker juga dikasih. Terus kita masaknya ada setiap lantai ada dapur tersendiri, jadi dapurnya bersama, kamarnya tersendiri. Jadi di sini juga ini pemandangannya juga bagus. Kita buka jendela, pemandangan kita di di parkiran. Jadi di Sankyo Derika ini dia bergerak di bidang ngolah makanan. Kalau saya karena saya masih baru 2 minggu kerja di sini, ditempatkan di bagian masak daging untuk ramen yang dijual di 7-Eleven. Jadi Sankyo Derika ini bergerak di bento ya. Bento itu bekal makanan yang dijual di minimarket atau swalayan seperti 7-Eleven lah umumnya. Terus juga mereka juga jual kue juga, roti-roti itu, tapi ya kebanyakan sih ramen itu aja. Jadi untuk ke Sankyo Derika sendiri, sebelum ini saya setelah pulang 2022 dari Jepang, saya start 2 tahun, maksudnya berhenti dulu, bangun sesuatu di kota saya, kota Medan. Tapi selagi saya bangun saya juga cari info-info di mana sih mengambil untuk mengolah makan. Kebetulan di kota Medan waktu itu untuk mengolah makanan agak susah ya, karena kebanyakan mereka mengambil yang kaigo untuk perawat sama untuk pertanian. Kemudian kalau ngambil kaigo lagi atau pertanian, saya harus mengulang lagi kan, ngambil SUSU lagi. Jadi 2023 saya dapat informasi di Facebook sekitar bulan Agustus mungkin ya. Saya nyari info, terus disuruh gabung ke salah satu LPK, dan langsung seminggu kemudian langsung meeting Zoom lewat aplikasi Zoom. Ada sekitar waktu itu 20 atau 15 orang di meeting Zoom itu, langsung pihak perusahaannya, orang Jepangnya dengan bahasa Jepang. Terus seminggu kemudian disuruh interview langsung ke kota Surakarta, Solo. Jadi saya dari Medan pergi ke Surakarta, wawancaranya cuma 15 menit kan. Jadi saya situ booking hotel di salah satu hotel di Surakarta juga kan, posisi interviewnya di situ kan. Waktu itu pesertanya sekitar 26 orang. Selesai meeting itu, selesai interview itu di Surakarta, 1 hari atau 2 hari kemudian diumumkan siapa yang lulus interview. Ternyata dari yang 26 orang itu, 10 orang yang lulus interview. Saya salah satunya. Kebetulan saya juga yang paling jauh ya, saya dari kota Medan, satu-satunya yang dari Sumatera. Terus setelah 10 orang yang lulus, kita proses pengurusan berkas,
Terus berangkatnya kemarin berangkatnya bulan Januari tanggal 28 Januari, akhir bulan 1 ya, bulan Januari ya. Kita yang berangkat itu 8 orang karena 2 orang lagi kebetulan masih belum lengkap berkasnya. Jadi yang berangkat kita 8 orang, 7 laki-laki, 1 perempuan. Kita berangkat di tanggal 28 Januari. Kita transitnya waktu itu di Taiwan. Jadi kalau kalian lihat video sebelum ada yang di Taiwan itu, saya kayaknya nggak tahu ya saya posting atau enggak. Kita transitnya di Taiwan, kebetulan transitnya sekitar 11 jam ya. Jadi kita nunggu di bandara Taoyuan Taiwan atau Taipei itu, kita nunggu situ, tiduran di daerah ruang tunggu. Keesokan harinya, pagi harinya sekitar jam 7 pagi kita berangkat ke Fukuoka itu. Dan di perusahaan kita disambut baik oleh stafnya, sama kumiai kita juga dijemput dari bandara Fukuoka. Terus kita diantar kemana ya, langsung diantar ke apartemen, ke apa tuh kita ini. Terus kita juga kaget juga ya, apa tuh sini ya lumayan besar lah bagi saya ya, karena nggak beda lah kayak apartemen saya waktu di Tokyo. Kalau dulu di Tokyo kita satu kamar itu, satu ruangan itu bagi 4. Tapi di sini kita memang difasilitasi sendiri, kita satu ruangan itu 1 orang, jadi kita privasi lah ya. Terus kita juga maksudnya tempat tinggal kita ini sampai lantai 7, jadi kita nggak naik tangga ya, kita sini lengkap. Kita naik lift. Apartemennya difasilitasi dengan naik lift ya. Untuk saya sebagai pribadi sangat senang lah ya, karena merasa dihargai. Jadi kita ini bukan hanya dimanusiakan, tapi ya dihargai lah gimana, karena beda waktu kita setelah magang dulu ya, kita kerja mati-matian nggak dihargai kan, tempat tinggal juga nggak layak waktu itu ya. Itulah ya, itu aja video singkat saya ini tentang Sankyo Derika di sekarang ini. Semoga kedepannya saya bisa ya minimal 2 atau 3 tahun lah di sini ya. Untuk saat ini kita masih menjalani, belum genap 1 bulan kan. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut toko Degino, cari-cari informasi yang jelas, atau kalau kalian pernah mantan magang ya lihat. Kalau kalian masih mau melanjutkan semonku kalian ya cari info-infonya, atau kalau mau pindah ke jurusan lain ya silakan, itu urusan kalian. Oke, saya Francisco Moraja, jangan lupa like, subscribe YouTube saya ini. Oke, terima kasih, Jane.